dan bimbinglah kami semua dalam proses pembelajaran kami hari ini. Itu saja doa dan harapan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Duduk siap. Siap. Sekarang kita buka kembali buku catatan kita. Kemarin saya sudah menginformasikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau menanya. Saya mau menguji kemampuan awal kalian, yaitu untuk menentukan persamaan kuadrat itu ada berapa cara? Tiga cara. Coba sebutkan. Yang kedua. Yang kedua. Oke, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, menggunakan rumus ABC. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dua cara itu, dan hari ini kita akan mempelajari cara yang terakhir, yaitu dengan rumus ABC. Oke, baik. Siapa yang masih ingat bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Siapa? Ayo maju satu orang, tulis di depan. Saya panggilkan Cici. Maju, tulis bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana, setuju? Ya, coba baca. Baca semuanya, kompak. Benar. Ya. Sebenarnya di sini bukan negatif, tapi positif. Bagaimana? Sudah ingat-ingat kembali? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Coba tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan ini. Siapa yang bisa tentukan? Angkat tangan. Randi, tentukan berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Mantap. Tepuk tangan untuk saya. Yang lain bagaimana? Sudah mengerti tentang cara menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat? Sudah. Baik. Hari ini kita akan menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, karena yang harus kita tahu lebih awal itu adalah nilai A, B, dan C dari bentuk itu. Sudah paham? Sudah. Baik. Karena saya lihat sudah ada banyak yang mengetahui itu. Sekarang kita masuk di materi hari ini, yaitu pembuktian rumus ABC. Jadi sebentar sebelum kita melakukan pengerjaan soal dengan contoh dari rumus ABC, ini ada pembuktian rumus. Sekarang kita baik, di situ rumusnya X1 X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Ini adalah
yang di belakang itu ada contohnya. Ya. Jadi untuk pembuktian rumus ABC tadi sudah kita nonton bersama-sama. Mungkin dari video ini ada yang kalian masih bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil lihat format yang saya sudah bagikan tadi. Sambil lihat format itu,
Yang pertama, tuliskan bentuk umum seperti yang sudah dituliskan tadi dalam video itu. Sudah lihat masing-masing? Coba baca ulang kali bentuk umumnya. Oke. Setelah itu tambahkan kedua ruas dengan min C. Tambahkan kedua ruas dengan min C. Jadi apa di situ? X kuadrat tambah X sama dengan min C. Oke, sama dengan min C. Jadi yang di ruas kirinya C-nya sudah habis karena C kurang C sama dengan 0. Maka yang di sebelah kanannya itu sama dengan min C karena 0 tambah min C. Kedua ruas ditambah dengan min C baik ruas kiri maupun ruas kanan. Lalu yang ketiga, bagi kedua ruas dengan A. Coba lihat formatnya masing-masing. X kuadrat Hasilnya bagaimana? X kuadrat ditambah B per A X sama dengan C per A. Oke, X kuadrat ditambah B per AX itu sama dengan min C per A. Kenapa? Karena semuanya baik ruas kiri maupun ruas kanan itu dibagi dengan A. Lalu langkah yang keempat, tambahkan kedua ruas dengan B per 2A dikuadratkan. Menjadi berapa di situ? X kuadrat ditambah B per A X tambah B per 2A dikuadratkan. Oke, itu sama dengan X kuadrat tambah B per AX tambah B per 2A dikuadratkan itu sama dengan min C per A tambah B per 2A dikuadratkan. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Yang penting kalian harus pahami langkah-langkah dan sesuai dengan suruhan. Oke. Dan sampai yang terakhir itu menentukan rumus ABC tadi sampai langkah yang terakhir terbukti bahwa X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Tidak ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau tanya, sekarang kita masuk di rumus ABC dengan bentuk soal. Ini tadi rumus yang sudah kita buktikan. X1 dan X2 itu sama dengan min B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2. Sekarang masuk di contoh soal. Dengan menggunakan rumus ABC tentukan penyelesaian tiap persamaan kuadrat berikut. Oke, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama itu 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Lalu yang kedua 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Masing-masing soal ini yang perlu kita tentukan pertamanya tadi apa? Rumus. Lalu nilai dari nilai dari A, B, dan C. Nilai dari A, B, dan C. Baik, coba kita perhatikan penyelesaian soal yang pertama. Di situ 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Masing-masing koefisiennya itu adalah A sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 1. Yang di belakang sudah lihat ini? Bisa lihat? Oke. Nah, X1 dan X2-nya kita pasang rumus yang tadi itu min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lalu kita ganti huruf yang di sini, ganti rumusnya dengan angka yang sudah diketahui dengan koefisiennya masing-masing, yaitu min B ganti dengan min kali dengan min 4. Ingat, nilai dari B itu sama dengan min 4. Min 4 plus minus akar dari B kuadrat. Berarti akar dari min 4 kuadrat kurang 4 AC. A-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 1. Maka di situ sama dengan min 4 kali 2 kali 1 per 2A. 2A-nya sama dengan 2 kali 2. Oke. Maka di situ hasilnya di sini min kali min 4 itu sama dengan positif 16. Positif 4. Ya. Di situ min kali min sama dengan positif. Makanya di situ positif 4 plus minus min 4 kali min 4 sama dengan 16. Ya, 16. Lalu kurang
tambah yang pertama yaitu plus atau tambah. Lalu X2-nya pakai min, yaitu 4 ditambah akar 8 per 4 sama dengan 1 tambah setengah akar 2. Dari mana itu 1? Kenapa 1 di situ? Ada yang tahu? Ya? Oke, bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. 1 tambah setengah akar 2 itu 1 itu dari 4 bagi 4 sama dengan 1. Lalu akar 8 itu kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 8 sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 sama dengan 2. Oke. Maka akar 8 itu sama dengan 1/2 akar 2. Lalu untuk X2-nya 4 kurang akar 8 per 4. 4 kali 4 sama dengan 1. Makanya di situ hanya ganti dia punya tanda. Kalau X1-nya plus, lalu X2-nya itu adalah negatif. Makanya di situ 1 kurang setengah akar 2. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 1 tambah 1/2 akar 2 atau X2-nya sama dengan 1 kurang 1/2 akar 2. Sampai di sini mengerti? Baik, sebelum kita ke contoh 2, kalian coba lihat kembali dulu untuk contoh 1-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Coba lihat lagi apa yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Betul? Betul semua yang ngerti ini? Kalau tidak, biar kita lanjut ke contoh 2. Setelah ini kalian mengerjakan LKPD sebagai penilaian formatif. Dan situ nanti saya bisa ambil kalian punya nilai, baik nilai pengetahuan maupun sikap dan juga keterampilan kalian dari pengerjaan LKPD. Tidak ada yang mau tanyakan ini? Oke. Kalau tidak ada, baik. Di sini ada contoh soal yang kedua. Yang ini 2x tambah 3x kurang 9. Sudah lihat? Di situ 2x tambah 3x kurang 9. Kita catat sama-sama di sini, ya, supaya lebih paham. Baik, dari soal ini yang perlu kita tentukan pertama itu adalah A, B, dan C. A-nya sama dengan berapa ini? 2. Oke. B-nya sama dengan 3. Oke. C? 9. Baik. Setelah itu kita tulis dia punya rumus. X1, X2. Rumusnya tadi apa? Rumus dari X1, X2 min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2. Maka di sini X1, X2. Tadi min B-nya sudah diketahui, lalu A-nya juga sudah diketahui dan juga C. Tinggal kita ganti. Min B. B-nya berapa? 3. Tulis di sini. Min 3. Habis itu plus minus. Akar dari B-nya tadi berapa? 3 kuadrat. Kurang 4. A-nya berapa? 2. C-nya 9. Min 9. Per 2A. A-nya berapa? 20. Di
sini sama dengan X1, X2. Di sini tetap min 3 plus minus 3 kuadrat sama dengan berapa? 90. Akar dari 9 min 4 kali 2. Min 4 kali 2. Min 4 kali 2. Tidak tahu min 4 kali 2? Ini 2, Bu. Kalian tidak tahu perkalian? Berapa 4 kali 2? Kalau min 4 kali 2? Ya? Oke, min 8. Min 8 kali min 9. Ya? Positif 72. Oke, kita tulis di sini positif 72. Per 2 kali 2 sama dengan 4. Tulis di sini 4. Yang berikut X1, X2 sama dengan, jangan lupa di sini tetap min 3 plus minus. Akar dari 9 tambah 72 sama dengan akar dari 81 per 4. Kalau sudah sampai di sini, maka yang kita kerjakan itu adalah tentukan dia punya akar. Maka di sini X1, X2 itu sama dengan min 3 plus minus. Akar dari 81 sama dengan 9 per 4. Maka X1-nya sama dengan min 3 tambah 9 per 4. Atau X2-nya sama dengan min 3 kurang 9 per 4. Maka X1 sama dengan min 3 tambah 9 sama dengan 6 per 4. Iya, 6 per 4. Ya, mantap. 6 per 4 ini kita bisa sederhanakan lagi tidak? Bisa. Dengan berapa? 3 per 2. 3 per 2. Maka X1-nya kita sudah dapat yaitu 3 per 2. Atau X2-nya min 3 kurang 9 sama dengan 11. Ya? Berapa? 12. Min 12. Jangan lupa min-nya. Min 12 per 4. Maka X2-nya sama dengan min 12 per 4 sama dengan 3. Maka akar-akarnya itu sama dengan min 3,3. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya. Silakan. Mulai dari rumusnya, habis itu menentukan koefisien-koefisiennya, yaitu A, B, dan C-nya. Silakan. Karena setelah ini nanti kalian yang kerjakan soal. Jadi kalau tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Setelah ini kalian akan duduk dalam bentuk kelompok yang sudah kita bagi kasarnya. Kita pakai kelompok ini.
Coba sebutkan salah satunya. Disiplin, saling mengerti, menjaga ketertiban. Jadi dari situ nanti saya akan mengambil penilaian berdasarkan sikap kalian saat mengerjakan LKPD ini dalam kelompok. Ya, sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Di sini ada berapa kelompok? Berarti kelompok satunya duduk situ, duduk dalam bentuk lingkaran. Duduk dalam bentuk lingkaran. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Oke, baik, sekarang silakan mulai kerja. Silakan. Di situ ada 2 soal, kerjakan sesuai dengan petunjuk. Kerjakan sesuai dengan petunjuk. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Di sini ada tujuannya melalui diskusi kelompok dan juga menonton video. Siswa diharapkan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Silakan berdiskusi. Jangan kerja sendiri-sendiri. Itu gunanya kita kerja dalam bentuk kelompok. Silakan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok di dalam. Tulis anggota kelompoknya. Sudah? Jangan lupa tulis anggota kelompok. Baik, karena soalnya ini hanya ada 2 dan kalian punya kelompok ada 4. Untuk yang presentasi sebentar, saya akan membuat undian. Saya akan membuat undian dan yang dapat rezeki dia yang presentasi di depan. 2 kelompok. Saya akan buat undian. Saya tulis di sini undiannya. Nomor 1.
kursinya. Masa kalian kerja sendiri-sendiri nih? Iya, Bu. Sudah? Duduk dulu. Kalau sudah, silakan datang ambil undian. Saya sudah buat undiannya. Sudah? Silakan isi di situ. Sudah. Kalau ada hal yang bingung, silakan ditanya. Ini kerjakan sesuai dengan di sini. Soalnya apa?
lagi. Ya? Lagi satu lagi. Ya, oke. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu? Oke, sudah. Yang lain? Sudah, Bu. Kelompok ini sudah? Oke. Baik, kalau semuanya sudah? Sudah, Bu. Kalau semuanya sudah, sekarang waktunya presentasi. Ya. Untuk presentasinya saya sudah buat undian. Jadi di sini ada soal nomor 1 dengan nomor 2. Jadi yang dapat soal nomor 1 berarti dia mempresentasikan soal nomor 1. Yang dapat nomor 2 dia yang akan mempresentasikan nomor 2. Baik. Kocok. Ya. Sekarang ketua kelompoknya masing-masing ambil undiannya di sini. Silakan. Siapa yang dapat nomor 1? Oke, kelompok 1. Yang dapat nomor 2? Yang dapat nomor 2? Siapa yang dapat nomor 2 tadi? Ya ampun, menghayal politik. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Baik, untuk kelompok 1 saya persilakan. Saya persilakan untuk presentasi papan tulis. Joy, silakan masuk papan. Yang lain dengan penjelasan dari kelompok 1 sambil melihat jawabannya masing-masing. Ya, Bu. Silakan. Ini videonya.
Yang baik sambil melihat jawaban dari teman, yang di dalam sambil melihat kerjaan yang sudah selesai. Bagaimana teman kelompok? Hah? Siap semuanya? Siap. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kami. 4x kuadrat negatif min 11 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan negatif 16. X1,2 sama dengan, masuk dalam rumusnya, negatif
atau X2-nya sama dengan min 0 kurang 8 per 8. Sama dengan X2 8 per 8 X2-nya itu. Jadi akar bersama kuadratnya adalah min 1,1. Sudah. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Saya minta tanggapan dari kelompok lain. Silakan, mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada jawaban lain dari ini. Silakan. Ya, Febri. Teman-teman kelompok silakan. Silakan dengar pertanyaan dari Febri. Hasil dari mana garis bangunan? Silakan jawab untuk kelompok 1. 256 itu dari mana? Dari mana? Min 4 kali 4 kali 16. Bagaimana Febri? Dari min 4 kali 4 kali min 15. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau tanya? Baik, saya sedikit perbaiki. Di sini tadi ada kesalahan teknis. Di sini rumusnya itu mulai dari sini, ya. Ingat tadi rumusnya? Bukan hanya akar ini yang dibagi dengan 2A, tetapi mulai dari min B. Min B plus minus. Begitu juga yang di sebelah bawahnya. Semuanya mulai dari sini. Ini tidak boleh kita anggap remeh dengan cara penulisannya. Jadi akar dari 256 itu sama dengan 16. 16. Makanya di sini tadi 0 plus minus 16 per 8. Lalu X1-nya itu 0 tambah 16 per 8, yaitu 16 bagi 8 sama dengan 2. Lalu atau X2-nya itu sama dengan
Baik, sekarang kita dengar penjelasan dari kelompok 3. Silakan, Theo. Kuadrat tambah 8x kurang 9 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 9. X1 atau X2 sama dengan min B plus minus akar 2 akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. X1 atau X2 menjadi min 8 plus minus akar dari 8 per 2 kurang 4, maka A menjadi 1, C menjadi min 9 per 2. X1 atau X2 sama dengan min 8 plus minus akar dari 8 per 2 tambah 3 per 2. X1 atau X2 sama dengan min 8 plus minus akar dari 100 per 2. X1 atau X2 sama dengan min 8 plus minus 100 plus minus 10 per 2. X1 sama dengan min 8 plus minus 10 per 2. Atau X2 sama dengan min 8 kurang 10 per 10 per 2. Dan X1 sama dengan 2 per 2 atau X2 min 18 per 2. Dan X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 9. Baik, kita tepuk tangan. Kasih WOW 1, 2, 3. Kasih WOW untuk kelompok 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Untuk kelompok 3 mungkin ada yang mau tanya. Silakan. Ya, Febri. Hasil dari mana masih gratis? Hasil dari 8 kali 8 tambah 30. Yang mana? Yang ini? Ya. Oke. Dari sini tadi. 8 kuadrat tambah 30 dan 7. Kelompok 3 tadi sudah menjawab. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Dari semua rangkaian pembelajaran kita hari ini, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dipahami.
Suruhannya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. Soal yang pertama, x kuadrat tambah 8x kurang 9 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0. X kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0. Baik, untuk soal ini tidak boleh ada yang tidak kerja. Ya, semuanya harus kerja. Temuan berikutnya itu dikumpulkan dan kerjanya masing-masing. Kerjanya masing-masing. Ya. Sudah tulis soalnya? Oke, baik. Sekarang ambil kertas masing-masing. Itu nanti dikumpulkan. Di sini ada pertanyaan refleksi yang harus dijawab. Tuliskan di kertas kecil. Ambil kertas kecil masing-masing. Sudah? Silakan itu nanti dikumpulkan. Dikumpulkan ke kelompok masing-masing. Nanti ke kelompok yang akan mengumpulkan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Langsung dijawab. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Sudah? Yang kedua, hal baik apa yang perlu dipertahankan? Hal baik apa yang perlu dipertahankan? Sudah? Yang ketiga, hal apa yang perlu dihilangkan? Hal apa yang perlu dihilangkan? Kalau sudah, silakan kumpul itu di ketua kelompok masing-masing. Silakan. Ketua kelompoknya yang akan mengusulkan di sini. Sudah? Tulis saja. Ini bukan ujian yang mau diambil nilai. Bukan. Tulis apa saja yang ada di dalam pikiran kalian. Tulis sesuai dengan perasaan kalian. Sudah? Kalau sudah, kumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Tidak perlu tulis nama. Ketua kelompoknya kumpulkan di sini. Kalau sudah, kembali ke tempat masing-masing.
Jadi ini materi yang terkait dalam hari ini tentang